Halo Gabuters, Harendong Papak merupakan salah satu hutan luas yang berbatasan langsung dengan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Bandung Barat, dan Bandung Selatan, seperti yang sudah diceritakan di part 1 sebelumnya. Akan tetapi, ketika tim K27 mulai menggali lebih detail mengenai cerita akan nama hutan Harendong Papak kepada masyarakat, cerita Harendong Papak ini berbeda-beda versi, sesuai dengan kepercayaan masyarakat dan orang yang pernah datang ke sana secara langsung. Berikut akan saya ceritakan satu persatu yang kami dapatkan mengenai hutan Harendong Papak. Nomor hiji, tempat yang nyiluman. Maksud dari tempat yang nyiluman di sini adalah tempat tersebut tidak bisa ditemukan dengan mudah dan sering berpindah-pindah lokasi. Karena menurut kepercayaan masyarakat, hutan Harendong Papak masih dikuasai oleh penjaga hutan di sana, sehingga ketika kita berencana untuk berangkat ke hutan Harendong Papak, maka hal tersebut akan menjadi hal yang sia-sia, atau bahkan hal tersebut akan menjadi pengalaman baru bagi diri kita. Karena banyak orang yang sudah membuktikan untuk berangkat ke sana, akan tetapi mereka tidak bisa menemukan hutan Harendong Papak tersebut kebanyakan. Meskipun ada beberapa orang yang bisa menemukan hutan Harendong Papak tersebut, dan orang tersebut adalah orang-orang lokal saja. Oleh karena itu, hutan Harendong Papak dikatakan sebagai hutan yang nyiluman, yaitu hutan yang tidak bisa ditemukan dengan mudah. Nomor 2, jarak tempuh. Mengapa jarak tempuh menuju hutan Harendong Papak sangat diperbincangkan oleh masyarakat yang pernah ke sana? Iya, karena tentunya jarak yang ditempuh oleh orang-orang yang pernah ke sana itu berbeda-beda. Ada yang pernah sampai ke hutan Harendong Papak hanya dalam waktu 30 menit saja. Ada juga yang sampai ke hutan Harendong Papak hanya dengan waktu 1 hari 1 malam. Meskipun kebanyakan orang yang sampai ke sana membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Akan tetapi, ada yang sampai ke sana dalam waktu 5 hari 5 malam. Maka hal tersebut yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Mengapa hutan Harendong Papak jarak tempuhnya sangat berbeda-beda, bahkan perbedaannya sangat jauh sekali. Nomor 3, trek atau jalan. Banyak orang yang mengatakan bagaimana trek atau jalan menuju hutan Harendong Papak. Ya, jika ingin berangkat ke hutan Harendong Papak, kita sebaiknya pikir-pikir terlebih dahulu. Dan jika tekad kita sudah matang untuk berangkat ke sana, sebaiknya membawa peralatan yang memadai dan membawa perbekalan yang cukup. Karena trek jalan menuju hutan Harendong Papak sangatlah menguras tenaga. Selain itu, kita harus membuat jalan sendiri dengan menebang pohon dan rerumputan, supaya bisa sampai ke sana. Karena tidak ada alternatif jalan yang bagus menuju ke hutan Harendong Papak. Hal tersebut juga yang menjadi alasan mengapa kebanyakan orang tidak bisa sampai ke hutan Harendong Papak. Karena mereka tidak tahu jalan yang pasti menuju hutan Harendong Papak tersebut. Dan mengapa kebanyakan orang lokal bisa sampai ke sana? Karena orang-orang lokal atau orang pribumi lebih paham tentang hutan Harendong Papak. Terutama untuk orang-orang yang sering berburu, mereka lebih tahu tentang jalan menuju Harendong Papak tersebut. Nomor 4, antara mitos atau fakta.
Menurut percenahan masyarakat, hutan Harendong Papak di masa depan dipercaya akan menjadi sebuah perkotaan yang sangat ramai. Mengapa begitu? Menurut cerita masyarakat yang didapat dari sesepuh zaman dulu, di masa depan khususnya ketika di Pulau Jawa ada salah satu kota yang terkena bencana, maka orang-orang yang ada di kota tersebut akan meninggalkan kotanya dan memutuskan untuk mencari tempat baru. Ketika mereka sudah kebingungan untuk mencari lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal, pada akhirnya mereka akan berangkat menuju ke hutan dan membuat tempat tinggal di sana. Seketika itu juga salah satu dari mereka akan ada yang menemukan hutan Harendong Papak yang begitu luas di dataran tinggi, hingga mereka akan tertarik dengan hutan tersebut dan memutuskan untuk membuat tempat baru di sana. Akan tetapi, tidak mudah juga untuk membuat hutan tersebut bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Mereka harus melaksanakan negosiasi terlebih dahulu dengan penghuni hutan yang ada di sana. Nah, itulah salah satu informasi yang kami dapatkan mengenai hutan Harendong Papak. Akan tetapi, hutan Harendong Papak mempunyai pantangan yang tidak bisa disepelekan. Pantangan apa sajakah itu? Kita bahas di part selanjutnya.